liter per menit. Apabila kapasitas tangki adalah 500 liter dan larutan dalam tangki selalu homogen itu maksudnya selalu diaduk rata. Itu sih sebenarnya nggak penting. Berapakah banyaknya garam dalam tangki saat tangki penuh berisi larutan garam. Jadi kalau lu ngadepin soal ini kan pasti soalnya persamaan diferensial. Langsung gitu. Kita harus tahu awal, masuk, keluar. Itu harus langsung awal, masuk, keluar ya. Jadi di coretan lo tuh lu gini, lu buat aja ini table ya. Jadi ini awal, masuk, keluar. Jadi awalnya lu punya apa? Lu punya tangki 100 gram garam isi 200 liter air. Terus yang masuk ada 1 gram per liter. Terus dimasukkan tangki laju konstan 3 liter per menit. Terus pada saat yang sama keluar dengan laju konstan 2 liter per menit. Iya. Terus kapasitas tangki 500 liter. Terus lu perhatiin yang ditanya, berapa banyaknya garam dalam tangki saat tangki penuh berisi larutan garam. Yang ditanya tuh intinya apa? Banyaknya garam. Biasanya kalau soal kayak gini, yang ditanya tuh yang dimisalin. Nanti kita misalnya GT itu banyaknya garam. Saat tangki penuh, saat tangki penuh berisi larutan garam. Tangkinya kapasitasnya berapa? 500 liter kan? Berarti saat tangki penuh, saat larutan di dalam tangki itu 500 liter, ya kan? Misalkan T1, saat tangki itu isinya 500 liter. Ini nanti buat penulisannya rapiin sendiri soalnya kalau ditulis agak lama. Nah jadi misal kita pertama kan misal GT itu menyatakan banyaknya garam dalam gram pada saat T menit. Terus kita mau persamaan diferensial, berarti dG per dt. dG per dt ini apa? Laju perubahan garam dalam tangki. Ya. Kalau mau tahu perubahan garam dalam tangki, itu laju masuk garam dikurang laju keluar garam. Aman? Terus laju masuk garam dari mana? Nah ini gunanya table. Lu lihat masuknya 1 gram per liter, tapi 3 liter per menit. Dulu 1 gram per liter dikali 3 liter per menit, ya kan? Dikurang dikali di sini yang ini liter per menit, di ininya harus liter per menit, 2 liter per menit. Terus ini kayak cocok-cocokan satuan simetriknya. Ini gram per liter. Terus ini kan laju keluarnya garam. Berarti ini tuh di sini lu harus isi banyaknya garam yang ada di dalam tangki pada saat T, ya kan? Itu apa? Itu GT yang lu misalin di awal. Banyaknya garam pada saat T menit, ya kan? Liter ini volumenya, volume si tangki itu pada saat T menit. Tapi kita harus lihat di sini volumenya itu berubah. Gimana caranya? PT volume awalnya 200 liter, ya. Terus dia yang masuk itu 3 liter per menit, oke? Berarti ini masuk 3 liter, keluar 2 liter, aman? Berarti 200 ditambah T. Berarti sekarang model lu jadinya dG per dt dikurang sama dengan 3 dikurang G per VT nya tinggal masukin dari sini nih, VT nya tinggal masuk 200 plus T dikali 2. Terus ini lu lihat ini apa sih? PD apa ini? Linear order 1, ya kan? Nah, PD linear order 1 itu cara ngerjain di dG per dt sama dengan
enggak, yang ini geser ke ruas ini 20. Berarti G ditambah 200 plus T dikali 2 sama dengan 3. Nah, gimana cara ngeliat itu apa faktor integrasinya mana? Pertama lu lihat ini G yang nempel sama G ini berikut tanda-tandanya ya. Lu ambil semuanya. Angkat terus. Berarti di sini lu punya faktor integrasinya. Integrasi integral si hijau itu lu pasang di atas integral 2 bagi 200 plus T dt, anggap. Nah, lu kan harus cari integral itu. Integral dari 2 ini bisa keluarin 1 per 200 plus T dt sama dengan E 2 integral. Ini bisa ya, nanti pakai substitusi U sama dengan 200 plus T. Nanti dapatnya integral itu jadinya ln jadi 200 plus T. Kenapa nggak perlu C? Karena kita cuma butuh apa faktor integrasi itu kayak semacam pengali supaya bisa diutak-atik. Ini E ln 2-nya bisa naik ke pangkatnya ya, 200 plus T kuadrat, setuju? Sama dengan 200 plus T kuadrat. Udah, tak sampai sini. Udah sampai sini. Terus dari sini lu masukin 200 plus T ini. Nanti lu kali kedua ruas pada persamaan ini nih. Lu kali di ruas kiri sama ruas kanan. Nanti ujungannya lu tuh bakal dapat G dikali 200 plus T kuadrat yang diturunin, ya kan, sama dengan 3 dikali 200 plus T kuadrat. Ini tuh, bentuk ini tuh udah pasti apa sih, gimana? Mau ya lu kaliin aja coba, nanti yang ini itu lu kaliin ke kedua ruas sama ini, ntar lu dapatkan bahwa bentuk kirinya itu G dikali 200 plus T kuadrat diaksenin, diturunin terhadap T. Itu udah pasti. Kalau lu mungkin pakai apa cara apa rumus yang jadi, tapi gue nggak hafal bagian rumus. Jadi ini kedua ruas lu integralkan terhadap apa, terhadap T ya. Ini berarti di sini lu integralkan per 3 dikali 200 plus T kuadrat dt, oke? Nah ini kalau hitung pakai substitusi, ini pakai substitusi U sama dengan 200 plus T, ya. Itu lu bisa dapat nanti ini 3 bagi 3 200 plus T pangkat 3 plus C. Ini bisa kan pakai substitusi, ini di move ke sini. Substitusi U sama dengan 200 plus T, nanti lo bakal dapet itu. Terus 3 sama 3 tuh nanti kan nyorek, jadinya lo bisa dapat jadinya tuh G dikali 200 plus T dikuadratin sama dengan 200 plus T pangkat 3 ditambah C. Ini sampai sini. Terus lu lanjutin G ini, lu harus apa? Bikin dia sendiri gitu. Jadi ini di apa? Dikali 1 per 200 plus T kuadrat. Jadi ini kayak geser ke samping lah. 200 plus T ditambah C dibagi 200 plus T kuadrat. Udah? Sampai sini oke? Okay? Sekarang ini gak apa-apa, nggak usah dicatat, apa ada file. Jadi gini, di awal lu tahu kalau garam lu tuh 100 gram, ya kan? Kalau GT itu banyaknya garam dalam gram, berarti kalau di awal ada 100 gram, berarti G0 itu 100, betul? Ya, berarti kan kita tahu G0 itu 100, berarti 100
sama dengan G0. Ini oke kan? G0 nya kan 100. Tapi si G0 ini lu masukin di GT nya, T sama dengan 0, berarti 200 plus, ini tinggal masuk nih, C bagi 200 kuadrat. Ini lu otak-atik ini, jadi C per 200 kuadrat sama dengan minus 100. Ini loh, ini tinggal bawa sini minus. Nah udah, berarti C sama dengan 200 kuadrat dikali minus 100. Gini. Ini kan 2 dikali 10 pangkat 2 kuadrat dikali min 1 dikali 10 pangkat 2, oke? Ini jadi 2 pangkat, ini 4 aja langsung, dikali 10 pangkat, ini kan 10 pangkat 4, 10 pangkat 6 ya berarti ya, ada minus, udah gitu C nya. Berarti dari C seperti itu kita peroleh nanti GT nya sama dengan, nggak masuk sih, 200 plus T. Itu pembalasan kurung ya sebenarnya. C minus 4 dikali 10 pangkat 6 dibagi 200 plus T kuadrat. Ini solusi khusus dari persamaan diferensialnya. Nah terus apa yang ditanya? Balik lagi ke atas. Berapa banyaknya garam pada saat tangki penuh berisi larutan garam? Berarti banyaknya garam G pada saat T1, di mana T1 nya itu kondisi ini saat tangki penuh berisi larutan garam, ya kan? T1 itu saat tangki penuh larutan garam. Nah, kalau T1 itu saat tangki penuh berisi larutan garam, berarti VT1 itu kan 500. Tangki kapasitasnya 500. Saat tangki penuh, VT1 nya 500, betul kan? Berarti masukin VT1 tadi rumusnya apa di atas? Ini dia, 200 plus T. Berarti ini 200 plus T sama dengan 500 T1, berarti T1 nya berapa? Minus 300. Oke? 300. Oh ya, 300. Berarti yang ditanya banyaknya garam saat tangki penuh berisi larutan garam, yaitu saat T1 sama dengan 200 ditambah T1 ini masukin ini dari sini 300 10 kurang 4 dikali 10 pangkat 6 dibagi 200 ditambah T, 200 tambah T 500 ya, 500 tuh 5 kuadrat dikali 10 pangkat 4, betul ya? Ini 4 coret, ini 2. Ini 5 kuadrat tuh 25 ya. 10 kuadrat 100. 100 bagi 25 4. Betul. Udah, ini tinggal 500 dikurang 16 berapa? 400. Itu gak jagung. 484 gram. Taruh tulis, tinggal di soalnya. Jadi ini 484 gram. Udah, itu jawabannya nomor 1. Jelas? Ada yang bingung? Oke, lanjut ya. Ini nomor 2 nih sebenarnya nembak-nembak gimana gitu ya. Jadi gini caranya. Gua ajarin cara nembak. Gini. Tenang, bisa ditembak. Sabar, mana sih, Pex? Ini, gini. Lu tuh hafal gak sih definisi barisan itu apa? Barisan itu adalah fungsi dari bilangan natural. Tenang, ini nggak susah, bisa bilangan natural ke bilangan real, ya. Bilangan fungsi itu tuh sebenarnya apa sih? Esensi dari fungsi itu. Fungsi itu sebenarnya misal 2x, x-nya itu diutak-atik dikali 2. Iya, setuju dong? 3x kuadrat, x-nya itu diutak-atik, gimana caranya? Dikuadratin dikali 3, gitu kan? Nah, gitu caranya. Ingat, domainnya natural number. Berarti yang diutak-atik siapa? Bilangan asli. Supaya jadi begini. Dan ini yang A. Yang A bisa ya. Yang A gimana? N-nya 1 ya. Tuliskan 6 suku pertama. A1-nya berapa?
Iya betul. Kenapa 1? Karena 1 itu ganjil, masuk yang piecewise bagian atas. A2, 2 itu genap ya. Berarti 2, betul. Jadi ini si 2 ini kan N jadi N ini gitu. Terus A3 itu ganjil, masuk 1. A4 itu 4 genap berarti 4. A5 1, A6 6. Oke. Ya, itu mudah ya. Ini yang B. Mulai dengan N sama dengan 1. N sama dengan 1 bisa 2, bisa 3. DST ya. Ini kan natural number ya, mulai dari 1. Tentukan rumus UKN dari barisan ini. Wih, ini apa? Mengintimidasi sekali. Oh enggak, tenang. Bisa. Oke. Santai. Gimana caranya? Lu tuh curiga gak sih ini? Yang 135 kok terlihat berbeda sama yang 1/2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 6. Curiga gak? Nah, udah mulai ngeliat pola itu? Gak apa-apa. Tadi barisan dari bilangan asli ya. Kita ini tambahin bilangan aslinya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Kenapa? Karena ini bilangan aslinya nih, naturalnya. Loosely-nya. Ini ke R. Oke? R gitu. Nah, terus lu lihat kalau yang dia 1, dia jadi 1 di sini. Yang 3 dia jadi 3. Yang 5 dia jadi 5. Iya kan? Ini 135 ini bilangan apa? Ganjil. Berarti kalau rumusnya AN, kita tadi itu A itu memberi clue sebenarnya. Ini piecewise sebenarnya, oke? Jadi saat N-nya ganjil, apa yang terjadi? Jadi diambil langsung N-nya kan? Jadi AN sama dengan N. N. Saat N-nya genap, apa yang terjadi? Nah ini udah. Terus ini nomor C. Ini nomor C kan kayaknya nggak seenak nomor B ya. Apa namanya sih? Kalau nomor B itu kan langsung jelas kelihatan gitu kan. Itu beda gitu. Tapi yang ini kok 1/3 ya, ada 1/3 lagi, 1/5 ya, ada 1/5 lagi, 1/7 ya, ada 1/7 lagi kan. Patahannya nggak jelas. Oh nggak apa-apa. Ingat, kita tuh punya tips bagi ganjil genap. Maksudnya itu gimana sih? Gini maksudnya 1/3, 1/3, 1/5, 1/5, 1/7, 1/7. Gini, lu bagi dulu ini di genapnya. Ini genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini genap, ini genap, ini genap. Oke? Iya. Ini gak bisa kebalik kok. Santai. Jadi gini, AN ini nggak apa-apa. Ini kita apa? Ini semacam eksperimen ya. Ganjil. Bisa dilihat ganjil itu sebab N. Super N. Gimana kalau N-nya genap? Iya, super N plus 1. Lo tau gak dari mana? Gini loh, misalkan lo lihat ini kan 3-nya tuh 3 itu kan 2 plus 1 gitu. Jadi 1/N plus 1. Ini tuh, ini kan 4 jadi 5, dinaikin plus 1 tuh. 6 jadi 7, naikin plus 1. Udah, ini rumusnya. Udah. Nangkep? Terus selidikilah ke konvergenan barisan. Konvergenan barisan itu gampang ya. Lu tinggal tentuin limit barisannya saat N menuju tangga. Gimana caranya? Pertama, ya, ini gua nggak tulis lagi ya barisannya ya. Pertama, gini. Kalau misalkan yang AN ini, ya, kalau misal N-nya ganjil, limit N menuju tangga ini berapa? 1 kan? Orang 1 terus. Kalau N-nya genap, itu kan AN-nya jadi N. Limit N menuju tangga berapa? Tangga. 1 sama tangga beda gak? Beda. Ya udah, divergen. Nangkap? Nangkap. Itu tinggal tulis gitu. Terus yang B, lu lihat ini. Kalau misalkan N-nya ganjil, ya, limit N menuju tangganya tangga. Kenapa? Karena limit N menuju tangga itu limit N menuju tangga dari M, ya. Nangkap?
Kalau misal n-nya genap, itu limit n menuju tangga itu berapa? Limit n menuju tangga, kalau n-nya genap itu kan 1/2 pangkat n. 2 pangkat n kan membesar ya kan? Jadi 1 dibagi bilangan yang sangat besar, ya 0. Ya, lu bayangin aja pizza lu dibagi ke apa? 1.000.000 orang gitu kan. Jadi kecil sekali gitu. Nah itu. Begini begitu. Terus ini an 1/n 0. Gini. Limit n menuju hingga saat n ganjil. Jadi an kan kalau sangat n ganjil, an-nya itu bernilai 1/n. Setuju? Ya, ini berapa? 0 kan? Nah, terus kalau limitnya beda, itu dia divergen. Gampangnya tuh gitu. N-nya genap. Kalau n-nya genap, an itu limit n menuju tangga 1/n plus 1. Yang bawahnya mau besar loh, tambah batas ya kan? 1 dibagi bilangan sangat besar, 0. Berarti barisan ini konvergen menuju 0. Udah itu. Ya. Jadi barisan n 1 sampai plus infinite konvergen ke 0. Nanti yang atas ditulis sendiri ya. Ini divergen, berarti yang tadi di atas divergen semua. Terus lanjut. Ini nih nomor 3 nih. Ini tipikal apa? Soal-soal kita yang kalau masih ingat rumusnya S hingga, ingat? Iya, ingat ya. Oke. Dan kita coba dulu. Tapi apa di sini tuh lu nggak boleh pakai rumus jadi. Apa sih? Gue tahu ini rumus jadinya S tangga ya kan? Sebenarnya tinggal apa? Dikali 1 plus R dibagi 1 min R, masalah rumus ya. Nah, udah kita apa? Kita harus bikin ini apa? Kenapa bisa jadi itu? Ilustrasi. Baca. Sebuah bola dijatuhkan di ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Setiap kali menyentuh tanah, bola tersebut ini 10 meter nih. Dia memantul secara vertikal dengan ketinggian 3/4. Berarti sekitar sini kan? 3/4-nya, ya kan? Dari ketinggian sebelumnya. Jika diasumsikan bahwa bola tersebut memantul tak beri kali, berarti kalau dia jatuh, dia mantul 3/4. Jatuh 3/4, 3/4, 3/4. Mantap? Maka tentukan total jarak yang ditempuh bola tersebut. Pertama, lu gambar dulu, nggak apa-apa. Ini lu gambar, ini bolanya nih, si bulat nih, ya. Terus lu ini tet 10 meter, setuju? Dia pertama jatuh, dia turun, terus dia memantul pertama. Dia mantul pertama ini, ya ketinggiannya 3/4 kali 10, setuju kan? Ya. Nanti dia mantul kedua. Ketinggiannya 3/4 kali dari 3/4 kali 10. Nangkap? 3/4 dari ketinggian semula, ketinggian sebelumnya. Nangkap? Nangkap? Sekarang kita modelin. Enggak sih modelin juga sih. Jadi gini, kalau gue kerjain, gue tuh selalu gini, misalin si STR ini total jarak bola-bolanya itu turun. Oke? Lihat, yang turun itu jangan dulu deh. SNK itu total jarak bolanya naik. Lihat nih, yang turun pertama 10, oke? Berarti ini masuk 10. Turun kedua itu turun pertama kan ini. Ya oke. Turun kedua yang ini ya. 3/4 kali 10. Kali 10 ditambah, nanti turun ketiga juga bakal dapat 3/4 kali 3/4 kali 10 ditambah dot seterusnya lah ya sampai akhir. Nah, naik sekarang naik. Hijau nih, hijau. Naik. Ini berapa? Naik pertama tuh dia menempuh jarak berapa? Ya, 3/4 dikali 10. Jadi kan dia turun, dia mantul 3/4 kali dari 10 meter. Berarti 3/4 kali 10 naikan pertama, oke? Ditambah nanti dia turun dulu 3/4 kali 10, terus dia naik lagi 3/4 kali 3/4 kali 10. Oke? Tambah dot.
Nah, sekarang kita selesain STR dulu. Kalau trik gua, biasa gua mau depannya 1. Jadi suku pertama faktorin ke depan. 10 dikali 1 ditambah 3/4 ditambah 3/4 kuadrat ditambah dot. Oke? Ini by 1. Ini nanti 1 itu kondisi. Maksudnya kondisinya apa? Deret geometri tahingga ketika rasionya itu kurang dari 1, mutlak rasionya kurang dari 1, boleh pakai rumus A per 1 min R, air, ingat ya. A per 1 dikurang 3/4. Nah, itu coba buat ingat aja. 10. Ini kan 1 dikurang 3/4 kan 1/4. 1 dibagi 1/4. Jadi ini 40. Oke? Ini SNK yang naik. Berarti faktorin suku pertama selalu 10. 1 ditambah 3/4 ditambah 3/4 kuadrat ditambah dot sama dengan 3/4 kali 10 15/2. Oke? Terus ini suku ini pakai kondisi 1. Kenapa? Karena rasionya mutlak dari rasio itu kurang dari 1, ya kan? Ini kan kali 3/4. Boleh pakai rumus itu kan? Rumus ajaib itu. Jadi 1 dibagi 1 min R min 3/4. Jadi 15/2 dikali 1 dikurang 3/4 1/4 ya. 4. Oke. Ini coret 2. 2 kali 15 berapa? 30. Ini kita udah tahu jarak total jarak turunnya berapa, udah tahu total jarak naiknya berapa. Berarti total jaraknya berapa? Tinggal ditambah. Ini ya 70. Jadi S. Ini tapi kalau nulis jangan kayak gini ya, ntar minusnya nggak kira-kira. 40 ini cuma buat ngejelasin dong. 70 meter. Oke. Jadi jawabannya ntar 70 meter. Ntar lu tulis misalkan STR adalah jarak total jarak dari yang ditempuh bola dari satu turun ntar naik, ntar itu. Sebenarnya tuh ini bisa pakai rumus cepat 10 1 plus R, R-nya kan 3/4 1 min R. Ini kan 1 min ini kan 1/4, ini 40. 1 ditambah 3/4 7/4. Oke, 7/4 70 kan? Betul kan? 70. Ini 7/4. Ini nanti bawaannya 1/4. 7 bagi 1 7 dikali 10 70 sama. Tapi jangan pakai rumus cepat, soalnya kita butuh penjelasannya. Ditambah lagi. Ayo lanjut. Masih aman? Aman. Nih, ini yang baru betul-betul teori ya. Yang tadi tuh masih pertama, tenang dulu, baca soalnya. Misal deret pangkat ini, ya kan, mempunyai jari-jari konvergenan R dan P itu adalah konstanta tanggung. Apa yang bisa dikatakan tentang deret ini, ya kan? Berarti itu sebenarnya yang kita tahu tuh ini, di jari-jari konvergenannya R, oke? Tapi kita mau ditanya, kalau deret ini bisa tahu apa, gitu kan? Nah, gini caranya. Jadi gini, 4A itu kita perhatikan dulu. Guys, sebenarnya perhatikan sih jangan terlalu jauh terus, itu cuma kayak kata-kata sumasi dari P CK X minus X0 pangkat K itu kan sama aja P. Ini kan P nya konstanta ya, oke? X min X0 pangkat K titik. Karena ini yang dari diketahui soal ya, sigma CK, ini sigma yang kita lengkapin sendiri ya. Apa maksudnya problem ininya itu loh. Mempunyai jari ke konvergenan R. Ya. Maka kalau dikali konstanta itu kan jari-jari ke konvergenannya nggak berubah kan, ya kan? Ya udah, berarti sumasi P CK X minus X0 pangkat K juga
mempunyai jari kekonvergenan R. Udah gitu aja. Tapi yang B ini yang apa? Yang mantap. Yang A udah paham. Jadi kalau lo kali konstanta, itu jari-jari konvergenannya tetap, apalagi konstantanya tak nol. Nah. Terus yang B, misal deret pangkat ini dia punya jari-jari konvergenan R1. Terus deret ini jari-jari konvergenan R2. Jadi lu punya dua nih di sini. Deret yang pertama, jari-jari konvergenan R1, deret yang kedua, jari-jari konvergenan R2. Anggap R1 dan R2 itu berhingga. Maksudnya berhingga tuh gampangnya itu angka. Gampangnya gitu aja udah. Apakah yang Anda dapat katakan mengenai jari-jari konvergenan dari deret pangkat sumasi CK plus DK X minus 0 pangkat K? Itu tuh kan kayak penjumlahan ya kan? Ya, nah. Jadi gini, kalau deret itu dioperasikan, daerah apa sih namanya? Daerah konvergen itu irisannya apa? Jadi gini, misalkan lu punya teman, lu mau kerja kelompok. Misal teman lu namanya Andi, Budi, si Andi. Oh, gue bisa kerja kelompok di tempat A, gue bisa kerja kelompok di tempat B. Si Budi, gue bisa kerja kelompok di tempat A, tapi gue juga bisa kerja kelompok di tempat E. Berarti lu akan memilih kerja kelompok di tempat A. Kenapa? Karena di tempat A dua-dua orang itu bisa hadir, nangkep? Itu sama. Supaya deret pangkat ini, deret pertama dan deret kedua itu konvergen, gue harus mencari interval yang dimana deret pertama itu konvergen dan deret kedua itu konvergen. Nangkep? Itu makanya harus begitu. Gitu caranya. Ntar, tulis dulu. Mana ya? Perhatikan sumasi dari CK plus DK X min X0 pangkat K sama dengan CK X min X0 pangkat K tambah sumasi DK X min X0 pangkat K. Ini oke? Yang ini. Terus ini dicoretan lo, coretan, ya kan? Lo tuh tahu tadi ya, sumasi CK X min X0 pangkat K itu punya jari-jari kekonvergenan R1. Sekarang pusat deret ini ada di mana? X0, oke? Kenapa bisa X0? Gampang gini aja, lo lihat ini X min X0 pasti itu pusatnya gini, oke? Jadi kalau lu ingat gambarnya, ini kan X0 nih, jari-jari kekonvergenannya R1. Berarti dari X0 itu lu bisa gerak ke kanan R1, lu bisa gerak ke kiri R1, oke dong? Oke? Ini R1 nih jaraknya. Kalau lu gerak ke kanan, berarti yang di kanannya apa nih? Ini X0 ditambah R1, setuju? Kalau lu gerak ke kiri, X0 dikurang R1, oke? Jadi deret ini jari-jari interval konvergenannya itu ini X0 ini interval buka ya. Karena lu ingat kalau deret pangkat itu di ujung intervalnya itu lu harus cek lagi, ya. Jadi ntar kan lu pakai uji-uji lu itu. Kalau deret pangkat tuh biasa uji yang paling sakti, uji rasio mutlak. Iya itu. Ingat deret pangkat uji rasio mutlak itu paling sakti ya. Jadi lu uji itu, ya kan? Nanti setelah itu lu kan dapat interval buka, oke? Di ujung-ujung intervalnya lu harus masukin itu x-nya misalkan 5, lu masukin ke deretnya, lu uji pakai yang uji deret positif lagi. Lu lihat di konvergen kan di ujung-ujung intervalnya, oke? Ya intinya yang jelas dia konvergen di ini, di interval ini. R1 X0 plus R1, oke? Berarti sumasi DK X minus X0 pangkat K
itu jari-jari kekonvergenan itu R2. Berarti udah bisa nembak ini apa? Interval konvergensinya? X-nya harus diambil dari mana? Nah, ini kan sebenarnya sama kayak tadi. Ini tuh pusat, ini pusat, lihat dulu pusatnya di X0, oke? Lu harus gerak ke R2, berarti ini X0 plus R2, setuju? Kalau lu harus gerak ke kiri, ini R2, nah ya. Jadi kan kasusnya ada 3 ya. Yang pertama, kalau misalkan R2-nya kurang dari R1 ya, yang ini ya, R2 kurang dari R1, berarti R2-nya kan ntar di sini kan jadinya. Setuju? Ya. Lu iris interval yang ini nih, yang pertama dengan yang satu, berarti irisannya yang mana? Yang dalam ini kan? Ini. Dah. Berarti kalau untuk kasus R2 kurang dari berarti kalau kasusnya R2 kurang dari R1 interval buat deret yang penjumlahan lu jadinya apa? Terus R2. Kalau misalkan R2 lebih besar dari R1 itu lebih besar daripada R2, intervalnya apa? Sama aja. Enggak. Oh iya. Ini maksudnya R2 lebih besar dari R1. Iya, R2 lebih besar dari R1. Berarti lu iris yang 2 sama 1 kan? Jadi interval konvergensinya yang ini kan? Berarti X0 min R1, X0 plus R1, oke? Kalau yang ketiga, R1 sama dengan R2, berarti kan kayak begini kurang lebih ini itu sama kayak yang atas ini kan? Berarti interval konvergensinya apa? X0 min R1, X0 plus R2, atau R1 di sini lu boleh ganti sama R2 kan? Karena kan sama aja sebenarnya. Lengkap? Udah, jadi itu coretannya. Sekarang jadi summasi dari CK plus memiliki X0 plus R1 diiris ya, X0 min R2, X0 plus R2 ini ya irisan tadi ya. Untuk kasus ya R1 lebih besar dari R2, interval konvergensinya menjadi ini ya.
Ya, sebenarnya sih cara lihat gampang ya. Kalau udah melihat dari sini polanya, kita yang kecil pasti masih gitu aja. Apa? Gantiin R-nya. Udah selesai tuh yang buat soal. Di sini soal yang itu yang soal apa? Soal paling ribet di apa? Di paket ini. Terus kita lanjut ya ke nomor 5. Nih, deret pangkat. Jadi deret pangkat uji paling saktinya uji rasio mutlak ya. Jangan sampai lupa. Oke. Tentukan selang konvergenan dari deret pangkat. Ingat satu hal yang lu sangat perlu tidak boleh lupa deret pangkat, uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak itu jangan sampai lupa. Caranya gimana? Ini, misal kita ambil dulu ini, apa sih namanya? Dalam summasinya pangkat 3 X plus 1 pangkat N bagi 3 pangkat N. Agar kita mau apa? Deret N sama dengan 1 sampai pangkat 3 N pangkat 3 X plus 1 pangkat N 3 pangkat N konvergen menurut apa ujinya? Rasio mutlak haruslah apa ya? Lu tau gak sebenarnya cara ngapain uji rasio mutlak tuh gimana? Rasio yang dimutlakan itu ngapalnya. Rasio yang dimutlakan. Gini, ujinya itu kan gini sebenarnya. Limit n menuju tak hingga dari ntar gue jelasin. An per an. Ini, lu kan tulis dalamnya dulu rasio kan. Terus rasionya harus dimutlakan baru dilimitin gitu ngapalnya. Mantap. Itu kan kalau uji rasio mutlak tuh harus kurang dari 1 kan. Nah, tapi kan kalau butuh sini ntar gua harus tulis 2 kali panjang. Jadi lu ini dulu apa? Bongkar dulu ini. N plus 1 nya berarti apa? N plus 1 pangkat 3 X plus 1 pangkat N plus 1 bagi 3 pangkat N plus 1 dikali. Ini kan A-nya di bawah. Berarti kalau dia jadi dikali, dia tuh dibalik iniannya. Jadi yang bawah jadi di atas, yang atas jadi bawah. N. Oke? Ini udah bisa dicoret belum? Maksudnya N menjadi tanggal N plus 1 pangkat 3 X plus 1 pangkat N X plus 1 3 pangkat N. Lihat, yang punya N plus 1 gua bongkar ya. 3 N pangkat 3 X plus 1 pangkat N. Ini bisa dicoret sama ini, setuju? Jadi 3 pangkat N bisa dicoret, oke? Nah, jadinya limit N menuju hingga dari mutlak apa sih? N plus 1 per N pangkat 3 dikali X plus 1 per 3. Nah, sama dengan N menuju hingga dari mutlak N plus 1 per N pangkat 3 dikali limit N menuju hingga dari mutlak X plus 1 pangkat 3. Kalau dideret N itu kan mulai dari 1 kan? Berarti N plus 1 itu positif kan? Oke? N-nya itu sendiri udah positif kan? N-nya mulai dari 1 ke kanan kok kan? N plus 1 dibagi N itu positif. Bilangan positif bagi bilangan positif. Dipangkatin 3 jadi positif. Jadi yang ini tuh positif. Jadi mutlaknya boleh dibuang kan? Gampangnya karena udah positif. Limit N menuju hingga dari N plus 1 bagi N pangkat 3
kali ini X plus 1 per 3 itu gak bergantung N kan. Jadi mau N nya berapapun, misal N nya 5 tetap itu kan. Jadi saat N menuju tahingga ya kan, kita ekspresinya juga tetap itu karena nggak dipengaruhin kok ya. Jadi itu mutlak X plus 1 per 3 ini. Jadi ini kan boleh limitnya masuk karena pangkat itu ini kali mutlak X plus 1 bagi 3 aman. Ini kan samanya limit ini atas dibagi N, bawah dibagi N ya. 1 per N 1, setuju? 3 kali mutlak X plus 1 bagi 3 sama dengan ini N nya masih kita juga tuh jadi 1 ya. 1 pangkat 3 1, oke? Ini harus kurang dari 1. Ini ekivalen ya, enggak. Yang pokok ini tuh sama artinya dengan X plus 1 dibagi mutlak 3 berapa? 3 kurang dari 1 kali 3 kedua ruas. Bukan kurang 3, oke? Pakai rumus SMA yang mutlak X plus 1 3 sampai 3 X dari min 1, kasih min 1 semuanya. Ya. Ini ya. Tapi di ujungnya kan kita nggak tahu dia konvergen nggak. Jadi kita tetap harus uji. Jadi untuk X sama dengan 2 maka sumasi dan pangkat 3 itu jadi apa? Tinggal masukin ya. X nya 2 masukin N pangkat 3 3 pangkat N bagi 3 pangkat N ini. Nah ini jangan lupakan uji paling pertama kita ya kan. Karena apa uji paling pertama kita yang diajarin? Ya uji divergensi. Limit N menuju tahingga dari N pangkat 3 itu apa? N menuju tahingga N pangkat 3 positif tahingga ya. Dia nggak nol kan, maka dengan positif tahingga kalau uji deret ganti tanda itu yang ini. Ini nih uji dari tanda tuh. Jadi ini lu punya angkanya, lu ngambil sesuatu selain minus 1 pangkat k-nya, itu si FK-nya itu harus memenuhi ini. Karena dia apa sih nggak nol, ya kan? Tadi plus tahingga, jadi deret itu divergen. Jadi yang ini nih, lu ngambil si ini yang nggak ada minus 1 pangkatannya, lu cek limitnya menuju tahingga kan itu plus infinite, jadi deretnya divergen. Jadi menurut uji deret ganti tanda sumasi N sama dengan 1 sampai tahingga dari pangkat 3 minus 1 pangkat N divergen. Ya. Jadi di ujung-ujungnya dia udah kita cek dia divergen, berarti konvergennya di sini doang, oke? Jadi simpulan udah N sama enggak dari cocokannya ini ya.
Ini nih, tinggal masukin interval minus 4 x 2, interval buka minus 4 sampai 2, udah selesai. Terus kalau misalnya ditanya apa pusat deretnya ada di mana? Ada di mana? Ini nih, ini cara cari pusat deretnya. Lu lihat ekspresi ininya. Ini pertama si x plus 1, lu bikin x minus sesuatu. Ini pusat deretnya. Cari ininya berapa? Kalau x plus 1 itu x minus sesuatu, berarti ininya berapa? Min 1. Ya, pusat deretnya di min 1. Oke? Cara cari jari-jari kekonvergenannya gimana? Itu apa? Minus 4 sama 2 ya. Jadi titik ujung kanannya itu yang kayak 2 dikurang minus 4, ya kan? Dibagi 2. Udah. Ini berapa tuh? 6 bagi 2 ya? 3, udah. Ini jari-jari konvergenannya. Ini pusat deretnya di min 1. Oke? Aman? Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke soal yang sebelum. Bentar ya. Nih, gini. Ini sudah dibilang konvergen dan positif berikut dengan menguji dengan jelas membuktikan konvergenannya. Ini yang tadi kita pakai di sini. Nih, tadi di awal gue tuh bilang kalau misalkan si A ini, lu lihat akaknya kan, ya, si K dibagi K kuadrat plus 1, oke? Ini kira-kira ya, kira-kira kalau dominan termnya itu berarti kan K dibagi K kuadrat, tau gak? Tapi ini dikotretan aja, jadi 1 per K lah kira-kira. Ini konvergen difergen. Ini deret harmonik ya. Ini divergen. Jadi caranya itu begini. Sekarang lu tuh bisa pakai uji. Oh, ingat gak kalau misalkan ini dia K dibagi K kuadrat plus 1, lu bisa pakai uji limit, iya kan? Jadi misal pilih sumasi K9. Ini nanti apa tulisannya jangan kayak gue ya, gue tuh berantakan. Terus dirapiin. Jangan. Bentar, maaf salah. Tadi dominan termnya 1 per K, oke? Itu yang kita jadi deret bandingannya, deret pembandingnya, ya. Sehingga BK sama dengan 1 per K, ya kan? Dari soal itu ada soal AK sama dengan K dibagi K kuadrat plus 1, setuju? Perhatikan limit K menuju K hingga dari AK per BK. Ini kan uji limit, ya, tinggal dibandingin. Jadi itu K dibandingin. Dibagi 1 per K. Berarti ini K-nya harus yang bawah dia naik ke atas ya. Jadi limit K menuju K hingga. Ini K yang di sini dia naik ke atas. Oh, nggak bisa begitu. Ya ini K kuadrat plus 1 dibagi 1 per K. Kan kalau dibagi ya K kuadrat plus 1 dikatakan K, ya kan? Oke? K kuadrat per K kuadrat plus 1. Udah. Kan ini kelihatan jelas ya limit 1. Ini dibagi K kuadratnya ya kalau mau buktinya biar kuat. K kuadrat 1, ya kan? Yang apa syaratnya? 3 0 ya.
tidak nol dan berhingga. Titik. Karena apa? Karena sumasi adalah deret apa? Harmonik yang divergen, maka sumasi K sama dengan 1 sampai infinity K dibagi K kuadrat plus 1 juga kan sama statusnya, juga adalah deret yang divergen menurut uji banding limit. Dah gitu. Sekarang yang B, ingat disebut nama ujinya. Tiga pangkat K, 4 pangkat K. Ini. Mantap. Jadi gini, lu lihat ini, kalau K-nya bertumbuh, membesar, dominan termnya apa? 3 pangkat K sama 4 pangkat K. Oke? Berarti 3 pangkat K dibagi 4 pangkat K. Kira-kira beginilah ya. Ini dicoretan, jangan ditulis. 3/4 pangkat K. Ini deret apa sih? Kalau ini ada begini, geometri kan? Mutlak 3/4 kurang dari 1. Konvergen kan? Iya, konvergen. Sekarang gue mau pakai UBB. Ingat tadi trik gua di awal. Untuk K yang cukup besar, lu taruh dulu 3 pangkat K per 4 pangkat K plus 4 di tengah. Udah. Kan lu bisa begini atau bisa begini. Lu mau gerak ke kanan atau kiri, dia konvergen. Berarti lu harus gerak ke kanan. Betul. Kalau lu gerak ke kanan, biar jadi tangent lu 3 pangkat K bagi 4 pangkat K, berarti 3 pangkat K dibagi 4 pangkat K. Kenapa? Ya iya dong. Kalau misalkan yang kiri kan dibagi 4, dibaginya lebih besar. Pembagian lebih besar 4, lebih kecil. Kalau ini kan pembaginya cuma 4 pangkat K. Oke? Nangkap? Jadi ini tekniknya. Ini pakai uji banding biasa ya. Karena sumasi K sama dengan 1 sampai infinite 3 pangkat K bagi 4 pangkat K sama dengan sumasi K sama dengan 1 sampai 3/4 pangkat K yang merupakan deret geometri dengan rasio 3/4 di mana 3/4 mutlak rasionya itu kurang dari 1 kan? Sehingga sumasi K sama 1 sebenarnya konvergen dari, ini kasih nama ya, ini kasih nama 1 lah, dari 1 nih, dari fakta 1, dari 1 kita pakai teorema namanya menurut apa? Uji banding biasa, diperoleh sumasi K sama dengan 1 sampai hingga jadi 3 pangkat K 4 pangkat K plus 4 konvergen. Selesai. Udah, itu trik-trik ya. Dari S nomor 2 lanjut ya. Oke, ini aman kan? Paham? Nih, selidikilah deret berikut dengan menyebutkan uji yang digunakan serta pembuktian konvergenannya. Ini kan deret ganti tanda nih. Ini apa sih namanya? Kalau deret ganti tanda itu, kalau gua dulu ya, pertama gua tuh selidiki deret dari mutlak ininya, apa? Deret mutlaknya. Karena kenapa?
Karena kalau dia konvergen mutlak, itu implikasinya mengakibatkan dia konvergen, anggap gak? Jadi kalau lu udah misal ini apa 1/k/k-nya si konvergen, yaudah ininya juga pasti konvergen gitu kan. Nah, jadi pertama perhatikan summasi dari K sampai 2 sampai 3 minus 1 nomor ini dimutlak. Gue selalu mulai dari sini. Ini minus 1 pangkat K dimutlakin jadi 1 K. Ini tuh sebenarnya apa ya, kalau udah coba pakai uji-uji itu kayaknya jangan bisa pakai uji integral. Kenapa? Dari mana dapat sih idenya tuh uji integral tuh? Jadi begini, kalau misalkan lo perhatiin integral 1/x ln x dx gitu. Itu kan integral ln x dikali 1/x dx, betul? Turunan dari mana itu apa? Jadi kalau nanti lu pakai substitusi itu ya, u sama dengan ln x du sama dengan 1/x dx, oke? 1/x dx tuh ini. Oh ini. Ini 1/u du, setuju? Nah ini enak diintegralin. Itu idenya. Melihat ya. Jadi kalau misalkan hitungannya mirip suatu integral, tantang uji integral langsung. Tapi itu agak berat sih uji integral. Misalkan f itu fungsi dari 2 ketah hingga. Kenapa 2 ketah hingga? Karena iniannya apa? Lihat semua ini sigma ke bilangan real. Perhatikan bahwa f itu fungsi positif, setuju? Karena kalau misal x-nya dari 2 ketah hingga, itu 2 ln 2 aja itu udah positif. Jadi kalau semakin ketah hingga, semakin besar, ya kan, x-nya, itu kan pasti positif juga kan. Lu harus cek syarat 2. F fungsi kontinu. Si F ini kalau x-nya 0, dia nggak bisa, karena bawahnya nggak boleh 0, jadi 0 nggak bisa. Jadi 0 itu kan nggak masuk di interval 2 sampai hingga, jadi oke, continuous. Nah yang ketiga akan ditunjukkan F monoton tak naik ya. Di sisi gue hafalnya decreasing gitu, jadi monoton tak naik. Jadi lu harus tahu kalau monoton turun itu monoton mirip sama monoton tak naik. Cuman monoton tak naik itu lebih lepas ya. Jadi ini lu lihat f aksen x-nya itu kan turunin. Ini turuninnya berarti apa? Minus 1 x ln x pangkat minus 2 dikali ln x tambah x kali 1/x, setuju? Ini minus 1 nya maju ke depan, ini jadi minus 2. Terus turunan dalamnya kan u dikali v, u aksen v ditambah v aksen u, turunan x kan 1/x, udah jadi gitu. Sama minus plus 1 x dan x kuadrat. Kalau misalkan x itu mulai dari 2 sampai k hingga x ln x kuadrat, ya sebenarnya ini kuadrat ya kan, pasti non negatif ya kan. Nah ln x nya itu kan positif, ditambah 1 positif, tapi ada negatif, jadi ini kurang dari sama dengan 0, setuju? Jadi ini tuh nanti hasilnya tuh positif, terus ini tuh nanti positif,
Untuk X-nya itu dari 2, 3, 4, 2,5 kanan, oh ini positif. Jadi karena ini ada minus, jadi mana? Jelas. Jadi F monoton tak. Nah, udah syarat uji integral ini 3 nih, positif, kontinu, monoton tak naik. Kalau syaratnya udah, baru boleh pakai ujinya. Perhatikan, kita integral dari lihat 2 sampai plus infinite, lihat sigmanya tadi 2 sampai plus infinite. Terus fx dx, fx dx integral dari 2 sampai plus infinite dari 1 x dan x dx. Ini ya caranya ya. Oh, titik dulu. Evaluasi integral ini kita pakai yang pelan. Ini y1 kita misal u sama dengan seperti x, kok seperti x dan x ya, ini sama kayak tadi. Dan x du nya apa? Seper x dx. Berarti ini jadi integral. Ini seper x dx nya di sini nih, seper x dx. Berarti 1 per u du. Udah ini. Berarti ln dari terus c. Ini kan ln dari ln x plus c. Aman? Berarti integral 2 sampai plus infinite dari fx dx sama dengan, ingat, limit m menuju plus dari ln x 2 sampai m. Jangan lupa limit, oke? Kalau dari sini ke sini aman ya? Nanti aman. Berarti limit m menuju plus hingga dari ln minus ln 2, oke? Ini kan m menuju hingga, ln m menuju hingga, ln dari sesuatu yang menuju hingga jadinya hingga. Udah, masih hingga. Jadi integral 2 sampai plus infinite fx dx divergen sehingga sumasi satu berkalung kan. Ya, ini divergen. Langkah selanjutnya, kalau misalkan ini divergen, lu coba pakai uji deret ganti tanda, ya kan? Nih, jadi dt, lihat dia begini, ini yang berarti sama. Kita harus ini ini deretnya, ini ekspresi fx-nya ini ambil ya. Jadi per x dan x. Pertama, dia untuk setiap x anggota dari tangga f x lebih besar dari 0, jelas kan? Sama kayak uji integral tadi sih sebenarnya. Monoton tak naik udah ditunjukkan ya,
nonton tak naik terus yang terakhir limitnya 0. Ini sih limit x menuju hingga x ikutin itu. Limit x menuju hingga ini 1 per x per x. Kalau x menuju hingga yang bawahnya menuju hingga x menuju hingga dan x menuju hingga bawahnya hingga 1 per hingga. Jadi terpenuhi. Berita baiknya adalah si sumasi. Jadi menurut uji deret tanda sumasi K semakin 1 plus infinite dari minus 1 pangkat K 1 per K ln K konvergen. Oke? Kalau misalkan deret mutlaknya itu divergen, tapi deret nggak dimutlakin itu konvergen, berarti dia jenisnya apa? Nah iya. Jadi kesimpulan itu jadi bersyarat. Nah, kita lanjut. Daerah konvergenan dari kuasa. Itu kan himpunan daerah konvergen dari kuasa dari pangkat. Ingat kalau daerah pangkat pakai apa? Uji rasio mutlak, ya. Misalkan ambil dulu tuh tengahnya tuh kakak, ambil 2x minus 1 pangkat k, jadi k plus 2 kuadrat agar sumasi k dengan 1 sampai dengan 2x minus 1 pangkat k bagi k plus 2 kuadrat. Kita mau dia konvergen kan? Ya. Menurut uji rasio mutlak harus ada syaratnya. Haruslah syarat konvergennya terpenuhi. Ingat k menuju k hingga dari rasio ini dulu ak plus 1 dibagi ak terus dimutlakin limit k menuju k hingga dari mutlak 2x plus 1 maka k plus 1 bagi k plus 3 atau yang k plus 1 plus 2 dikali. Ingat kalau dibagi, kalau mau dikali juga dia jadi balikan kebalik doang ini. Tapi nggak apa sih kalau kali. Terus sama kayak tadi bongkar x minus 1 pangkat k 2x minus 1 k plus 2 kuadrat nyaman ya. K plus 3 kuadrat 2x minus 1 pangkat k aman. Ini bisa dicoret sama di ini. Oke. Berarti lo limitin k menuju k hingga. Ntar gue mau comotin ini nih. Gue jadi satuin nih. Oke. Pokoknya yang ada kakaknya lo satuin, yang ada x-nya lo satuin. Jadi k plus 2 per k plus 3. Ini kan tadinya ada kuadratnya begini kan, kuadrat kuadrat. Tapi kan kalau dibagi bisa kuadratnya keluar langsung. Oke kan? Mutlak bagi 2x minus 1 mutlak kali ini sama dengan limit k menuju hingga dari 2x minus 1 dikali limit
menuju tangga K plus 2 per K plus 3 kuadrat. Ini oke ya. Jadi kan si kuadrat ini kalau mutlaknya masuk masing-masing, karena di kuadrat mutlaknya kayak hilang aja. Terus limitnya tuh masuk di dalam kuadrat ini. Jadi begini. Ini jelas ya, ini berapa hasilnya limit sama dengan ini kan gak ada K-nya. Jadi limit K menuju tangga tuh kayak gak ngaruh. Nah, ini limit K menuju tangga 1 plus 2 per K. Ini 1 plus 3 per K. 3 plus per K per K. Oke. Jadi sama dengan 2x min 1 kali berapa? 1 kuadrat ya, 1, oke. 2x minus 1 kurang dari 1. Ya kan syaratnya? Uji rasio mutlak. Jika ada jika 2x min 1 kurang dari 1 kurang dari minus 1. If and only if 2x nya harus tambahin 1 di tiga-tiganya itu. 2 0. Jadi x nya apa yang harus lo lakukan? Uji ujung-ujungnya untuk X sama dengan 0. Uji ini ujung-ujungnya sumasi K sama dengan 1 seperti ini. Dua X min 1 masukin berapa? 2 kali 0 0 1 pangkat K plus 2. Nah, seperti yang biasa gue bilang, kalau gue ketemu deret min 1, ini gue biasa langsung apa yang gue cek itu deret mutlaknya biasanya. Atau tapi setiap orang tuh beda-beda, tapi gue bisa begitu dia. Karena kalau saya mutlak konvergen, yang tanpa mutlak itu konvergen, ya kan? Konvergen. Kenapa deret P2 lebih besar dari 1? Oke? Untuk K yang cukup besar, apa yang bisa kita katakan? 1 per K plus 2 kuadrat itu kan sama dengan 1 per K kuadrat plus 2K plus 4. Ini sama kayak tadi, 2K, 4K. Ya, itu kalau konvergen itu harus melangkah ke K. Nah, ya, berarti ini gimana? Biar jadi 1 per K kuadrat udah langsung aja kan? Ini benar kan? 1. Ini tandain 1 karena gue mau refer back di bawah. Karena sumasi K sama dengan 1 sampai plus infinite 1 per K kuadrat adalah deret P dengan P sama dengan 2 yang lebih besar dari 1, maka sumasi K sama dengan 1 sampai plus hingga dari 1 per K kuadrat itu apa? Konvergen. Dari 1 dan kita pakai apa? Uji banding biasa, UBB. Tapi lu nanti tulisnya uji banding biasa ya. Maka kalau deret yang besar konvergen, deret yang kecil berarti di sini ininya oke, ini konvergen. Sekarang kita harus cek untuk X sama dengan berapa lagi ujungannya? 1. Sumasi K sama dengan 1 sampai 1. Ini nih. Nah, sini. Jadi apa dia kalau X1?
itu 1 kan? Yang tahu nggak ini? Tadi kita udah uji kan? Kita udah uji di sini ya. Ini kan deret mutlaknya konvergen, sehingga si ini itu konvergen. Apa? Minus 1 pangkat K dibagi K plus 2 kuadratnya jadi konvergen. Setuju? Karena di X1 konvergen, di yang 0 konvergen, jadi intervalnya interval tutup ya, tutup. Ini intervalnya tutup mau juga sama. Udah gitu. Maka kenapa gue mau pakai mutlaknya dulu biasa? Karena kalau misal gue pakai mutlaknya dulu biasa, gue cuma uji lihat sekali doang buat mukul rata semua yang biasanya segitu. Oke? Tapi kalau misalnya, iya, jadi begitu. Ya. Terus ini ya. Jadi ini uraikan deret polinom Maclaurin. Intinya kalau Maclaurin tuh harus hafal E pangkat X, sin X, cos X, sin hiperbolik X, cos hiperbolik X, sama 1/1 min X. Itu lo harus hafal. Jadi pas nanti ketemu soal ini tinggal dijebret aja, masukin ya, X-nya diganti 3X, oke? Tinggal di sok gitu deretnya. Terus kalau ini yang parametrik, ini apa? Lu lihat rumusnya aja. Ini apa, panjang busur kurva kan tinggal integral dari alfa sampai beta akar x aksen t kuadrat ditambahin aksen t kuadrat dt, gitu doang kan. Terus nanti kalau yang luas itu materi udah segitu aja dari gua. Makasih semuanya. Sorry teman.